Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para romo kiai, para masyayikh, para ulama, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para santri, para mahasiswa, para hadirin dan hadirat. Niki apa ya? Gini, NU itu berubah karena Gus Dur. NU itu berubah karena Gus Dur. Gus Dur itu bisa mengubah NU seperti ini karena berani mengenalkan kepada anak-anak muda NU dengan kitab-kitab baru. Itu Gus Dur. Dan Gus Dur yakin anak-anak NU itu dikenalkan dengan kitab baru, nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Kitab-kitab baru yang seolah-olah isinya kritis segala macam, itu penting. Gus Dur dulu yang mengenalkan ini semua kepada generasi saya. Saya ini murid langsung Gus Dur. Saya ini murid langsung Gus Dur, belajar langsung dari Gus Dur. Dan Gus Dur caranya mendidik generasi muda NU yang baru ini, yang akhirnya sekarang menguasai PBNU, menguasai Mahat Ali di mana-mana. Ini generasi Gus Dur semua dulu, hasil didikan Gus Dur ya. Gus Durian yang bertebaran di mana-mana, ini semua hasil didikan Gus Dur. Apa Gus Dur dulu didiknya? Anak-anak NU tidak boleh hanya baca kitab NU saja. Harus baca kitab yang beragam. Baca Hasan Hanafi, baca Nasr Hamid Abu Zaid, baca Muhammad Arkun, Muhammad Abid Al-Jabiri. Wah, itu ketika semua saya baca dulu, kita shock semua itu. Saya sendiri shock, karena kita dulu kan ngajinya taketok gitu. Ini tiba-tiba disuruh baca kitab ini, shock semua itu. Kita gegar budaya juga dulu itu. Tapi pelan-pelan kita menyerap kitab ini, yang berguna kita manfaatkan, yang enggak kita tolak. Jadi anak-anak NU yang nakal ini, tanda kutip ini berguna untuk NU ini. Kalau enggak ada ini, wah nggak bisa. Ini NU sekarang itu namanya harum di depan orang Kristen, orang Hindu segala. Ini ya karena Gus Dur dan generasi sekarang ini. Kalau enggak ada, ya NU seperti zaman dulu, nggak dianggap kaum sarungan. Sekarang ini NU sudah sarungan ya ada, celananan juga ada, kaos oblong tok yono, macam-macam sekarang NU. Nah ini berkat Gus Dur, ya. Ini semua harus kita syukuri. Ini perkembangan NU yang luar biasa. Kalau ada anak-anak NU yang nakal, ini gini loh. Kenapa dulu kok ada persepsi yang buruk mengenai anak-anak NU yang nakal-nakal ini? Karena sebagian orang NU kemakan oleh propagandanya PKS. Jenengan tahu, tahun 2000-an awal, majalah Islam yang paling dominan dan dibaca semua orang, termasuk oleh orang NU, itu majalah Sabili. Sabili itu majalahnya orang PKS. Isinya ngelek-ngelek NU semua, termasuk anak-anak muda NU yang dididik Gus Dur ini. Orang NU terpengaruh. Ketika itu belum ada NU online, belum ada majalah-majalah dan media-media yang dikelola PBNU, belum ada. Tidak ada saingannya Sabili itu. Orang semua membaca Sabili. Saya dihina-hina, dielek-elek. Jadi jenengan punya persepsi buruk mengenai saya itu gara-gara Sabili. Gara-gara Sabili, gara-gara PKS itu.
Saya tidak seperti itu. Itu gara-gara PKS menyebarkan fitnah mengenai saya. Ya PKS tujuannya menjatuhkan NU. Sekarang PKS sudah bisa apa-apa. Kita sudah punya NU online. NU online itu sekarang sudah termasuk media Islam terbesar di Indonesia. Alhamdulillah. Kita bangga sudah punya NU online. Menyeimbangkan itu semua. Jadi kalau sekarang ada fitnah mengenai Gus Yahya ke Israel. Kalau Gus Yahya melakukan itu dulu ke Israel waktu zaman ada Sabili, wah, dihabisi itu, entek ame itu. Tapi sekarang sudah ada online, sudah ada islami.co, sudah ada Alif ID, sudah banyak. Sekarang anak-anak NU sudah pinter bikin media semua. Sekarang sudah ada yang menandingi itu semua. Jadi kita sekarang sudah punya informasi yang lebih seimbang. Itu. Jadi ini semua jangan sampai orang NU termakan propagandanya orang luar. Okay? Ya sekarang memang PKB koalisi dengan PKS itu kan politik. Itu kan politik gitu. Tapi kalau di luar politik kita beda kita. Kalau dia beda kita kalau di luar politik ya. Jadi apa? Iya, jadi gitu. Jadi kita ini, nah sekarang justru, ini saya jujur saja. Sekarang kan saya ngaji Ihya. Setiap malam Jumat saya ngaji Ihya, malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu saya ngaji kitab Al-Iqtisad. Banyak anak-anak di UIN itu protes ke saya. Saya kok lebih suka Mas Sulil yang dulu ya. Mas Sulil ngaji Ihya itu ndak menarik, ngoten malah kok. Kalau diprovokasi kon balik kaya meneh. Jadi ya, tapi saya pikir sekarang ini alhamdulillah perkembangan di Indonesia sekarang sudah alhamdulillah. Dulu tahun 2001, tahun 2000-an awal itu belum ada orang NU yang berani menghadapi, berdebat, mengcounter Hizbut Tahrir, itu tidak ada. Saya berani sombong, tapi ini wala fakhro, saya nggak sombong, tapi karena faktanya begitu. Orang yang berani menghadapi orang-orang HTI dulu tahun 2000-an awal itu hanya saya dengan Kiai Muksid Ghazali yang sekarang menjadi Khatib Syuriah. Berdua, beliau lulusan Situbondo, saya lulusan Kajen. Itu yang kemana-mana menghadapi HTI, melawan argumentasi mereka mengenai khilafah itu hanya saya dengan Mas Abdul Muksid Ghazali. Ketika itu belum ada orang NU yang sadar mengenai bahaya HTI. Terus kula niku mendirikan JIL itu tujuannya antara mengkonter itu, mengkonter HTI, mengkonter PKS, FPI, Salafi. Itu zaman itu yang berani maju ke depan, terus terang menghadapi mereka belum ada. Saya menjadi tumbal ketika itu. Saya ini tumbal, dia elek-elek karo Sabili. Lah kok jenengan kemakan karo propagandanya mereka itu gimana itu? Gak boleh itu. Saya itu yang bela NU dulu. Saya maju, belum ada banser kayak sekarang. Betul nggih? Dereng wonten banser sekarang seperti itu. Belum bergerak secara kolektif seperti itu. Belum ada. Saya di Libya itu dulu itu yang bela NU, mendebat anak-anak Ikhwanul Muslimin, anak-anak Wahabi. Saya diskusi di hadapan mereka. Itu di Libya dulu. Karena itu saya dituduh Syiah. Oh, beda pendapat dianggap Syiah. Niku teng Libya ngoten riyin ngoten niku. Boleh gampangin. Niku kula dulu yang bela NU di waktu di Libya, berdebat membela Pancasila, NKRI, melawan anak-anak
apa namanya ikhwan yang anti hormat bendera, anti lagu apa namanya Indonesia Raya, itu saya yang mendirikan PMII di Libya di tengah-tengah anak-anak Wahabi, saya. Itu saya, termasuk ya Mas siapa namanya sekarang yang jadi pengurus MUI, Mas Kiai Khalil Nafis, Kiai Asrorun Niam. Nah, itu bertiga itu kita nggak mau mendirikan PMI dulu. Itu dulu saya. Lah kok orang begini baiknya kok difitnah. Begini baiknya kok difitnah, ini gimana ini? Terus jenengan golek NU sing kaya piye? Hah? Orang baiknya begini kok. Jadi jangan sampai orang NU jangan sampai kemakan fitnah orang lain. Semua anak-anak NU ini apapun mereka harus kita rangkul. Ya, kita rangkul. Aset mereka, ini aset kita. Ada yang tugasnya di bidang ini, ada yang di bidang itu, ada yang agak sedikit nakal. Itu berguna. Pada saatnya mereka berguna. Membela kita. Wani gelut, wah itu nanti kalau nggak ada begini-begini bedas-bedas gimana? Nggak bisa itu. Jadi begitu. Jadi semua ini semua. Ya, kalau ayatnya itu gitulah, falaula nafaro min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin. Falaula nafaro, orang Islam itu tidak boleh nafaro dalam pengertian perang semua. Nafartanya perang, nggak boleh. Ada yang ngaji. Nah, saya menafsirkan ayat ini lebih maju lagi. Ada yang ngaji, ada yang berdagang, ada yang jadi dosen, ada yang jadi politisi, ada yang jadi anggota DPR, ada yang menjadi apa namanya periset, ada yang menjadi macam-macam. Falaula nafaro, falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Sekelompok saja, tidak semua, boleh semua. Enggak boleh semua orang NU ngaji takrib semua. Tapi juga tidak boleh semua jadi dokter. Ada ta'ifatun yang takrib, ada ta'ifatun yang ke IAIN, ada ta'ifatun yang ke barat, ada ta'ifatun yang ke Maroko, ada ta'ifatun yang ke Yaman, ada ta'ifatun yang ke Baghdad, ada ta'ifatun yang ini, yang itu, semua harus ada. Begitulah caranya kalau kita mau memenangkan peradaban. Karena itu kader-kader NU yang belajar di dalam bidang-bidang di luar keagamaan itu juga harus didorong. Jadi sekarang ini Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU yang dulu saya pimpin, sekarang digantikan oleh Pak Erick Thohir. Lembaga yang saya pimpin ini sekarang ya mempunyai program, yaitu program beasiswa untuk anak-anak NU yang sekolah S2, S3 di luar negeri, terutama di Barat. Barat itu di sini bisa Amerika, Kanada, Eropa, Inggris, Australia, New Zealand, maupun di Timur, yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Kita sekarang sudah mempunyai program beasiswa ini, sudah berjalan. Tahap pertama ini kita sedang mencetak percobaan dulu 20 kader kita yang akan kita sekolahkan ke tingkat S2, S3. Tetapi yang kita dorong adalah anak-anak yang ingin belajar ilmu namanya STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Karena kita kurang di sini. Salah satu evaluasi kita sekarang ini adalah warga NU ini menonjol di satu bidang, terlalu menonjol. Tapi di bidang-bidang yang lain kurang. Nah, ini harus diratakan ini. Kita mendorong supaya anak-anak NU belajar ilmu sains, ilmu teknologi ini, karena sekarang ini persaingan di antara bangsa-bangsa ini hanya bisa dimenangkan kalau kita menguasai dua hal ini, science and technology. Nah, itu kita harus punya itu.
Bagaimana kita bisa ikut mendorong negara ini kalau kita tidak punya orang yang punya kapasitas di situ? Kan tidak bisa itu. Makanya kita tidak bisa hanya mengeluh saja, tapi kita juga harus berbuat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mencetak kader-kader NU yang punya kapasitas dalam bidang ilmu-ilmu yang seperti itu. Sains, teknologi, engineering ini, ya Allah, ini penting banget ya engineering ini, karena sekarang ini hampir semua hal membutuhkan ilmu engineering ini. Kemudian matematik, ini ilmu dasar yang kita butuhkan untuk segala hal. Alhamdulillah 20 anak yang sudah kita rekrut ini minat sebagian besarnya di dalam bidang STEM. Programnya dibiayai oleh Basnas. Ya, tahap pertama 20, tahun berikutnya kita akan tingkatkan jumlahnya. Dan tidak hanya S2, S3, S1 juga, termasuk untuk perguruan tinggi dalam negeri. Tetapi tetap kita dorong anak-anak NU yang sekolah di STEM. Karena kalau sekolah di IAIN itu tidak perlu didorong, itu udah jalan sendiri itu. Tidak usah didorong itu ya. Yang kita dorong adalah anak-anak NU yang sekolah di bidang-bidang ini. Nah, para sedherek-sedherek NU ini memang unggul di satu sektor, okay? Tetapi sangat kurang di sektor-sektor yang lain. Nah, ini NU masuk ke abad kedua, kita harus tangani ini. Arah pendidikan modern ke depan itu bukan pendidikan yang mencekoi satu orang dengan skill tertentu, tapi skill tertentu tapi adaptif. Dia bisa berkembang, ketika ada tantangan baru dia bisa mengembangkan skill baru. Itu yang sekarang kita sedang hadapi. Dan sekarang sudah banyak pondok-pondok yang sudah mulai mengembangkan ilmu-ilmu yang di luar ilmu kepesantrenan. Pondok Cipasung, okay, niku sekarang sudah mendirikan ITC, Institut Teknologi Cipasung, yang mendirikan menantunya Ki Ilyas Ruhyat. Kebetulan orang Tulungagung, namanya Ki Khobir, yang lulusan ITB Bandung. Nah, ini saya kira kiai-kiai itu kok perlu ngambil menantunya itu ya lulusan ITB gitu ya. Ya, ada juga menantu yang sesama kiai boleh ya. Tetapi ada juga ada pembagian tugas nih. Ada menantu itu dibagi-bagi. Ada menantu yang ITB Bandung, UGM, UI, itu harus ada juga. Ini saya senang sekali. Kiai Ilyas Ruhyat, salah satu menantu yang beberapa itu lulusan ITB. Dan bidangnya itu bidang yang luar biasa. Fisika murni. Itu ilmu yang luar biasa. Nah, sekarang beliau mendirikan namanya Institut Teknologi Cipasung. Masya Allah, saya senang sekali. Jadi sekarang teknologi sudah berkembang di pesantren, dan saya kira nanti akan disusul yang lain-lain. Jadi sekarang kita sedang gerakkan ke sana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh mengeluh saja. Warga kita begini, begitu, tapi terus ngapain kita? Salah satu cara mengatasi keadaan ini tidak bisa lain kalau kita nggak sekolah. Nggak bisa, udahlah. Dan sekolahnya nggak cukup takrib saja. Takrib penting, tahrir penting, fathul mu'in penting, tetapi ilmu-ilmu yang baru ini juga harus dikuasai. Yang menurut kitab Ihya, dalam kitab Kitabul Ilm, Imam Ghazali mengatakan ilmu dibagi dua. Ada ulum syariah, ada ulum akliyah. Ulum syariah, ilmu yang sumbernya wahyu. Ulum akliyah apa? Ulum yang sumbernya adalah di luar wahyu. Bisa akal, seperti matematika. Bisa observasi, seperti fisika, kimia, biologi. Atau bisa juga sejarah. Itu semua namanya ulum akliyah. Menurut Imam Ghazali, belajar ulum akliyah yang berguna untuk menegakkan qiwamud dunia itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau orang Islam tidak ada yang belajar fisika, semua dosa. Tapi kalau sudah ada salah satu yang belajar
kita semua sudah bebas dari dosa. Nah itu, jadi kita tidak bisa hanya, ini peradaban, ini peradaban, pengetahuan itu peradaban, ini semua peradaban. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.